Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sel, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Budi, kabar baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih tadi? Ini Pak Budi, saya sebenarnya kalau kesibukan sih banyak, cuman tadi saya ini makanya ingin bertemu dengan Pak Budi ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih. Pak Budi sudah meluangkan waktu bisa bertemu dengan saya. Sebenarnya saya ini sedikit ada permasalahan sebenarnya nggak fatal sih, tapi ingin sharing. Saya ingin Pak Budi memberikan coaching kepada saya sedikit, mudah-mudahan dapat pencerahan. Ini masalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya kan sudah mendapatkan ilmu nih, baru mendapatkan ilmu gitu Pak Budi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tuh ingin menerapkan ke kelas saya pembelajaran berdiferensiasi itu dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembelajaran gitu. Cuman saya sedikit bingung Pak Budi gitu, bagaimana saya memulainya dan bagaimana saya menerapkannya supaya berhasil di dalam kelas. Seperti itu Pak Budi. Oke. Wah, luar biasa Bu Sel ya, semangatnya. Oke, mudah-mudahan dengan diskusi ini kita bisa memberikan pencerahan ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Budi, saya dapat pencerahan dari Pak Budi ya. Ngomong-ngomong, menurut Bu Sel, apa yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Oh, yang saya harapkan saya itu bisa membuat RPP atau perencanaan pembelajaran itu yang mengintegrasikan dengan eh, pembelajaran berdiferensiasi. Kan saya sudah mendapatkan ilmu nih Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 Ya, yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang ya. kedua ada diferensiasi produk, yang ketiga ada diferensiasi proses. Nah, saya ingin lebih memperdalam begitu bagaimana supaya apakah memang ketiga-tiganya bisa kita terapkan dalam pembelajaran atau hanya satu saja supaya pembelajaran saya itu maksimal dan siswa saya mencapai pembelajaran yang sesuai dengan target yang ingin saya capai. Itu Pak Iya, Budi. Masya Allah, luar biasa semangatnya Bu Sel. Wah, Iya pasti Pak Budi. beruntung ya kalau punya guru seperti ini siswanya ya. Jadi Amin. pembelajaran diferensiasi tadi yang Bu Sel pahami ada 3, itu Iya, tentang diferensiasi konten ya atau iya. isinya, terus prosesnya, terus produknya. Lebih Iya, Masya Allah betul. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu eksplorasi terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas tadi? Iya. Kira-kira apa? Saya rasa sebenarnya dari pengetahuan itu sebenarnya saya sudah menerapkan Pak Budi, cuman Hmm. kan, setelah saya baca gitu ya, saya sudah pernah menerapkan mungkin dari konten Pak Budi, mungkin Hmm. saya pernah menyampaikan tayangan video gitu kan berdasarkan Ya. kebutuhan, cuman saya kan karena baru mendapatkan ilmu ini, jadi saya baru tahu, oh ternyata ini saya sudah melakukannya, cuman saya belum maksimal mungkin gitu. Konten sudah Mhm. saya terapkan, lalu mungkin juga dalam prosesnya saya membuat, siswa-siswi saya itu, tertarik dalam belajar gitu. Iya, Cuman betul. kalau, produknya mungkin saya ingin berusaha juga mungkin akan menerapkan juga bagaimana, menghasilkan produk yang berdiferensiasi juga mungkin di kelas, saya Iya, iya. gitu, Kak Budi. Jadi sebenarnya Bu Sel ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, Iya, terutama Pak Budi. diferensiasi konten. Iya. Oke, ya. Kira-kira gimana perasaan Ibu waktu menghadapi situasi itu? Jadi memberikan pembelajaran berdiferensiasi konten itu gimana kira-kira perasaan Ibu di kelas? Sebenarnya, menarik gitu ya Pak Budi ya, karena mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam RPP dan kegiatan pembelajaran itu kan menarik. Siswa Mhm. itu semakin terpancing untuk, belajar yang di mana biasanya kan sibuk ribut apalagi anak SD seperti Iya, iya. itulah Pak Budi ya, Iya. bagaimana dia lagi lincahnya ribut, tapi dengan saya menerapkan kadang saya tampilkan video, lalu ada gambar-gambar yang saya tampilkan, kemudian saya, merancang membagi kelompok juga dalam kegiatan pembelajarannya, jadi dia aktif dan sehingga tidak ada waktu lagi untuk mereka untuk, apa, ngobrol-ngobrol yang tidak penting gitu. Sebenarnya Iya, udah betul, betul. terasa juga, cuman memang pencerahan itu perlu saya dapatkan dari Pak Budi gitu kan, supaya Iya, lebih, bisa menerapkannya dengan benar. Mungkin ada yang salah, siapa tahu iya. kan gitu Pak Budi.
Jadi luar biasa Bu Sel ya. Jadi sudah menerapkan pembelajaran diferensi konten sehingga menarik semangat dari siswa Iya. kita untuk memperhatikan materi pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, Mhm. menurut Ibu Sel, apa kira-kira yang ingin dieksplorasi lagi, yang lebih dalam lagi terkait dengan Iya. pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Iya iya. Kalau Kan tadi kan yang sudah sudah saya ya, mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi konten nih. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu Ibu eksplor lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? sebenarnya saya ingin memaksimalkan. Tadi kan, yang sudah saya terapkan sebelumnya itu konten itu baru yang saya dapatkan saja nih Pak Budi, apa yang saya Ya, ketahui. Lalu ada rencana jadinya di pikiran saya ingin berkolaborasi dengan teman. Teman ya, kan ada nih ahli IT juga, ya, beberapa gitu. Saya ingin berkolaborasi dengan dia, mau minta bantuan petunjuk apa sih konten-konten yang lebih menarik sehingga lebih ya, ya, lebih aktif lagi siswa-siswi saya itu dalam proses pembelajaran. Lalu ya, tadi kan seperti yang, saya katakan diferensiasi produk itu kan saya baru mau mencoba. Jadi saya juga akan betul, betul. terpancing mengelompokkan hasil dari, produk siswa yang akan saya ambil itu berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, belajarnya. Jadi akan Iya, saya kelompokkan juga. Jadi saya pengennya gitu, ada 3 diferensiasi itu saya terapkan supaya maksimal gitu, Pak iya, Budi. Prosesnya juga akan saya buat semaksimal mungkin. Itu sih yang saya prioritaskan mungkin Pak Budi, jika iya, bisa gitu Pak Budi. Masya Allah. Saya yakin Bu Sel bisa dengan melihat Amin ya Pak Budi semangatnya, ya. iya kan? Semangat Ya belajar, sebenarnya semangat berusaha untuk apa namanya iya. pembelajaran yang bagus di kelas. Semangatnya saya yakin bisa. Amin amin dengan Jadi semangat nanti yang diberikan oleh Pak Budi, saya mm, rasa mungkin mudah-mudahan saya bisa. jadi berusaha meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman sehubungan Iya, dengan konten dari apa ya materi mmm, sehingga nanti lebih apa ya berdiferensiasi kontennya iya terus ditambah dengan apa namanya dari produknya gitu ya. iya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan saya berharap ini, saya apresiasi banget dengan apa semangat Bu Sel. Mudah-mudahan bisa mengimbaskan kepada kawan-kawan apa teman-teman guru yang lain, ya kan? Amin, iya Sehingga mudah-mudahan teman-teman yang lain saya bisa bisa mengajar. meniru apa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Sel terapkan di kelas. Selanjutnya apa rencana Bu Sel ke depannya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini? Nah, dengan tadi pembicaraan kita, saya berencana sih itu menyusunkan berkolaborasi dulu dengan teman saya berbincang dengan teman yang ahli IT tadi, Ya, merencanakan saya lihatkan RPP saya tadi kan ke mereka beliau, lalu akan mengaitkan, apa namanya, konten apa yang sesuai, yang menarik untuk, ya betul. saya terapkan. Setelah itu saya rancang pembelajarannya, di dalam RPP saya cantumkan juga produk apa nanti saya kelompokkan. Pokoknya saya Mm-mm. rancang RPP-nya, baru saya laksanakan di dalam pembelajaran saya di kelas. Seperti itu Oke. rencananya ke depannya, Jadi Pak Budi. Jadi menyiapkan RPP ya, menyusun konten, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, terus memvariasikan produk nantinya ya, produk Iya, baru diferensiasi. menerapkan. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Sel, Ya. ngomong-ngomong nih, apa yang kira-kira Ibu Sel butuhkan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang saya butuhkan mungkin ya medianya tadi kan alat-alat, yang dibutuhkan sesuai dengan konten tadi. Lalu Mm-mm. orang yang ingin saya libatkan itu tadi teman sejawat tadi, Ya, berkonsultasi dengan teman sejawat, lalu, ya, mempersiapkan perangkatnya tadi gitu yang saya mm-mm, butuhkan, Pak Budi. ya. Jadi intinya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat gitu ya, mempersiapkan kontennya dan mempersiapkan RPP-nya juga ya. Iya. Mm-mm. Nah, kira-kira nih eh, siapa yang bisa membantu Bu Sel dalam menyusun RPP agar RPP kita tadi bisa apa namanya sesuai dengan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin rekan sejawat paralel saya kan saya kelas 6 nih ada berdua nih Pak Budi. Oh gitu ya, Jadi betul. saya bisa berkolaborasi dengan beliau juga karena paralel, jadi saya juga bisa berbagi ilmu dengan dia gitu, beliau gitu Pak Budi. Sepertinya saya Oke. membutuhkan, kolaborasi dengan dia juga sama kemudian dengan teman yang saya ajak untuk mencari ilmu untuk mempersiapkan konten tadi Pak Budi, Jadi gitu. kolaborasi dengan teman sejawat yang paralel kelas 6 tadi ya, Iya iya, karena saya dalam berdua kelas menyusun saya Pak. RPP strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya Oke, Bu Sel, selanjutnya ini Bu Sel, iya Pak Budi. apa namanya?
kira-kira kapan? Nah, kira-kira kapan Bu Sel akan melakukan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang dimana sebenarnya sebelumnya Bu Sel sudah melakukan, tapi di sini dieksplorasi lagi ya, lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi. Nah, itu kira-kira kapan mulai melaksanakan rencananya? Sepertinya dengan semangat optimis dari ilmu yang telah saya dapatkan dari Pak Budi, mungkin minggu depan saya bisa menerapkannya di kelas Pak Budi. Karena begini, kalau besok itu mungkin terlalu cepat gitu ya Pak Budi, karena saya butuh mempersiapkan perangkatnya biar matang, kemudian medianya, lalu berkolaborasi dulu, berbincang dulu dengan teman saya yang sejawat tadi, yang paralel tadi kan. Mungkin saya kira 1 minggu saya bisa, minggu depan saya bisa lah insya Allah menerapkannya ke dalam kelas saya Pak Budi. Udah bersemangat saya Pak Budi. Masya Allah. Saya optimis gitu bisa menerapkannya Ya, Masya Allah. di dalam kelas. Saya yakin dengan semangat yang Bu Sel punya, saya yakin insya Allah lancar ya dalam pelaksanaannya nanti. Jangan lupa berarti 1 minggu lagi kita kalau bisa berdiskusi, atau saya penasaran juga nih, ingin tahu perkembangan pelaksanaan atau implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Sel terapkan di kelas. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Sel, ini ya. 1 minggu ini kan saya nih mau tampil, nanti setelah itu saya akan memohon lagi waktunya Pak Budi untuk bertemu. Saya mau di coaching lagi, siapa tahu ada kelemahan-kelemahan saya, jadi progres saya bisa Pak Budi lihat gitu kan. Bagaimana ini, mungkin kira-kira saya mohon bantuan saran dari Pak Budi kembali. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Budi ya. Siap. Jadi ngomong-ngomong karena waktu kita terbatas nih Bu Sel, kira-kira apa review atau kesimpulan dari diskusi kita tadi tentang rencana Ibu implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Oke, berarti kesimpulannya tadi dengan saya sudah di coaching oleh Pak Budi, saya mendapatkan pencerahan lebih terang lagi pengetahuan saya tentang berdiferensiasi itu, bagaimana menerapkan, mengintegrasikannya ke dalam kelas. Bisa ternyata Pak Budi bisa ketiga-tiganya saya terapkan. Saya kolaborasikan dengan teman, saya buat RPP-nya, lalu saya akan melaksanakannya di dalam pembelajaran. Itu inti dari kegiatan kita kali ini kayaknya Pak Budi. Saya sudah luar biasa terbantu dicerahkan oleh pembicaraan kita kali ini Pak Budi. Terima kasih banyak loh Pak Budi sudah meluangkan waktunya. Saya sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Sel atas kesempatan diskusi kita hari ini. Karena waktu kita terbatas, mungkin kita lanjutkan minggu depan. Saya tidak sabar untuk menunggu kabar progres dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Sel. Oke, sampai ketemu lagi Bu Sel minggu depan. Jangan lupa kabari saya kalau butuh support ya. Sip. Kabari. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.